teman-teman. Teman-teman, saya bosen loh teman-teman dengan background video saya yang begini-begini terus. Tapi apa boleh buat teman-teman? Soalnya nggak boleh keluar rumah, mesti stay at home. Di sini wabah virus coronanya semakin bertambah yang kena dan juga yang meninggal. Jadi kebiasaan dari pemerintah itu semakin hari semakin ketat. Kita harus stay at home sebisa mungkin dan hanya boleh keluar rumah untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi saya sejak pertengahan Maret sudah stay at home. Sendirian di rumah, gak ketemu satu manusia pun. Bikin saya ingat film yang berjudul Castaway yang dimainkan oleh Tom Hanks, teman-teman. Cuman saya mungkin lebih oke karena saya bisa WhatsApp-an, video call, nonton YouTube dan sebagainya. Tapi jujur tetap aja rasanya aneh sekali, gak ketemu manusia. Dan kalaupun ada misalnya GrabFood nganterin makanan, itu jaraknya harus 2 meter dari saya. Kalau sore saya jalan sekeliling rumah deket-deket rumah, itu pun jaraknya harus 2 meter dari saya. Dan kalau ada yang deket-deket itu kita harus langsung menjauh gitu. Jadi rasanya kayak orang musuhan ya teman-teman ya. Takut gitu loh kalau orang tuh deket-deket gitu. Dia juga takut kalau saya deket-deket. Saya juga takut kalau dia deket-deket. Jadi aduh teman-teman, bagi kita yang manusia adalah makhluk sosial, kondisi seperti ini bener-bener ampun deh. Jujur bagi saya berat sekali teman-teman. Saya berusaha untuk kuat dan bertahan dengan mengandalkan Tuhan, banyak baca firman Tuhan, banyak praise and worship, baca firman Tuhan, dengarkan khotbah dan sebagainya. Ya teman-teman, semoga kita semua kuat ya melewati semuanya ini. Saya sering merenung gimana ya supaya kita bisa tetap kuat dan bertahan dalam situasi yang luar biasa sulit seperti sekarang ini. Waktu saya jalan dekat-dekat rumah, itu saya melihat ada ulet yang sangat jelek di jalanan. Dan juga di atas itu ada kupu-kupu yang sangat cantik, warna-warni dan indah sekali. Itu bikin saya teringat akan cerita tentang bagaimana cara seekor ulat yang jelek itu bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik dan mempesona. Caranya adalah ulat yang jelek itu harus melewati masa yang sukar, berat, dan penderitaan di dalam kepompong terlebih dahulu. Setelah melewati penderitaan, pressure, dan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kepompong itulah ulat itu dirubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah dan cantik dan mempesona. Nah teman-teman, saya rasa kita semua dalam kondisi yang sulit dan menderita seperti sekarang ini karena kita seperti seekor ulat yang mau dirubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Kita saat ini dibentuk karakter-karakternya seperti karakter sabar, mungkin bagi yang punya anak, ngajarin anak itu aduh mesti sabar. Hadapi suami, hadapi istri, mungkin hadapi orang tua, hadapi mama, papa, hadapi orang-orang yang satu rumah gitu kan tiap hari kan jadi satu rumah terus ya teman-teman ya. Lu lagi gitu. Jadi pasti banyak gesekan. Mungkin kita diizinkan untuk masuk dalam kepompong ini agar kita dibentuk karakter kesabarannya dan juga kita dibentuk generosity kita atau kemurahan hati kita. Dalam kondisi seperti ini banyak sekali orang yang mengalami kesulitan ekonomi, banyak orang yang sulit untuk makan teman-teman. Bagi mereka yang mengandalkan penghasilannya dari pekerjaan yang daily basis seperti ojek online, tukang bajai, tukang becak, tukang-tukang yang jualan di kaki lima, pinggir jalan dan sebagainya. Karena nggak ada orang, karena semuanya stay at home, work from home, jadi mereka nggak ada yang bisa mereka pakai jasa mereka, nggak ada yang pakai ojek, nggak ada yang pakai bajai, becak, dan juga angkot mungkin juga, dan yang jualan-jualan juga bakso, nasi goreng, siomay dan sebagainya.
Saya punya kenalan itu ibu pijit keliling juga, dia mengeluh dia kesulitan karena nggak ada yang panggil dia untuk pijit, semuanya jaga jarak, nggak boleh deket-deket. Nah teman-teman, karena banyak sekali orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan kelaparan di sekitar kita, kita membentuk karakter generosity atau kemurahan hati untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Bila kita masih diberkati oleh Tuhan dengan rezeki saat ini, kita belajar untuk tidak egois dan membaginya dengan orang-orang yang sedang membutuhkan saat ini. Karakter lainnya saya pikir adalah sepertinya karakter egois yang paling penting dibentuk di antara kita saat ini teman-teman. Dimana kita harus belajar memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau mikirin diri kita sendiri sih, aduh siapa sih yang betah tinggal di rumah terus gitu. Bisa gila ya teman-teman ya. Kalau mikirin kesenangan diri sendiri sih, saya pengennya jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Bosen gitu di rumah. Cuman kalau kita belajar untuk tidak egois dan tidak memikirkan diri sendiri, kita mikir kalau semua orang seperti kita, semuanya nggak mau stay at home, semuanya bosen di rumah dan keluar keluyuran sana sini, nongkrong sana sini. Waduh, bisa tambah banyak yang positif corona, tambah banyak yang meninggal, dan lockdown akan dilakukan teman-teman. Dan kalau lockdown dilakukan, waduh ekonomi kita bisa kolaps teman-teman. Dan banyak orang yang semakin kesulitan ekonomi. Jadi saya merasa salah satu yang dibentuk dalam kepompong penderitaan saat ini adalah karakter tidak egois. Memikirkan orang lain lebih daripada memikirkan diri kita sendiri. Dan juga karakter lainnya adalah bersyukur. Aduh, ini jujur aja dalam kondisi begini tuh nggak gampang untuk bersyukur. Kayaknya aduh hidup nggak normal banget gitu ya. Aneh gitu, semuanya serba aneh gitu. Pegang barang takut, ketemu orang takut, keluar rumah takut, ketularan gitu kan. Nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh nongkrong, nggak boleh makan-makan bareng. Itu kan sesuatu yang abnormal ya teman-teman ya, karena itu kan kebutuhan kita sebagai manusia. Dimana dalam kondisi yang aneh dan berat dan sulit ini kita membentuk karakter bersyukur. Dan saya yakin banyak sekali lagi karakter-karakter lain yang sedang dibentuk di dalam kepompong penderitaan ini. Kita berharap teman-teman, ulet yang jelek, yang menakutkan dan menggelikan dan menjijikkan, setelah masuk dalam kepompong penderitaan, dibentuk walaupun tidak enak dan tidak nyaman. Namun setelah keluar dari kepompong penderitaan ini, kita akan muncul sebagai kupu-kupu yang cantik, yang memiliki warna-warni yang mempesona, indah, dan menyenangkan orang yang melihatnya. Karakter kita akan menjadi karakter yang baik, yang menyenangkan, sehingga kita bukan lagi seperti ulet yang jelek, yang menyebalkan dan menjijikkan, tapi menjadi kupu-kupu yang indah, yang membawa damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup orang-orang lain di dunia ini. Begitu teman-teman, semoga kita semua bisa tetap kuat, semangat, cayo ya teman-teman. Kita bisa melewati kepompong kita ini dan muncul sebagai kupu-kupu yang indah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.